Karena hidayah ini kan petunjuk bahasa Indonesianya. Petunjuk itu apa Pak Ustadz? Kalau kita ngikutin jalan ada pamflet, Nongsa ke kanan, ke kiri Nagoya. Jangan sampai salah. Meskipun kita sudah hafal jalan ke Nongsa, jalan ke Nagoya hafal, tapi ada kalanya saatnya kita akan lupa, maka kita mesti harus nengok hidayah. Berarti jangan sepelekan ketika kita minta. Jadi tiap hari, saya kan sudah Islam Pak Ustadz, saya kan sudah iman Pak Ustadz, kenapa saya minta hidayah? Petunjuk kepada Allah, karena tidak semua manusia setiap hari dia dapat petunjuk. Maka kita berdoa pertama yang kita minta, Allahumma hdina fiman hadait. Yang kedua, wa'afina fiman afait. Ini pakai na kalau jadi imam, kalau ada makmum dan imam. Kalau sendirian Bapak di rumah, Allahumma hdini. Karena ini mutakallim. Kalau wahdina itu mutakallim ma'al ghair. Jadi maksudnya kami. Allahumma hdina. Karena ada enanya, karena kita berdoa bukan sendirian. Kalau Bapak sendirian, sholat subuh di rumah misalkan, maka Allahumma hdini. Dulu ada saya ketemu dengan bapak itu sendirian dia Pak, tapi saya dengar doanya Allahumma hdina fiman hadait wa'afina fiman fait. Selesai sholat subuh saya tanya, Pak, bapak tadi kan sholat subuh? Iya. Kenapa kunut bapak Allahumma hdina? Allahumma hdina ini kan kalau bapak jadi imam, kalau sendirian kan Allahumma hdini. Ini Pak Ustadz kebetulan mantan saya Dina Pak Ustadz. Oh ini tak betul. Oh nama mantan saya Dina, makanya selalu ingat Allahumma hdina Pak Ustadz. Ini tak betul Bapak ini. Jadi kalau kita sendirian Pak, Allahumma hdini. Sama dengan Rabbi firli warhamni, itu karena sendirian. Kalau banyak, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanin ladina sabaquna bil iman. Yang kedua, wa'afina fiman afait. Ya Allah, berikan kebaikan, segala kebaikan kepada kami sebagaimana Engkau fiman afaitah. Engkau berikan kebaikan kepada orang-orang terdahulu. Afini itu diambil dari kata afiat. Makanya kalau kita Pak, sehat wal afiat. Yang kita minta itu baik semuanya. Istri baik, anak baik, keluarga baik, tetangga baik, mobil baik, motor baik, harta baik. Itu yang kita minta. Wa'afina fiman afait. Pak Haji, apa kabar? Baik Pak Ustadz. Sehat Pak Haji? Sehat Pak Ustadz. Sayang Pak Ustadz, kantong kering. Nah, tidak afiat namanya. Jadi kalau hanya sekedar sehat badan, tapi kalau duit tak ada, itu namanya tidak afiat. Makanya kita minta kepada Allah sehat wal afiat. Kalau sehat ini lebih kepada badan, tak ada penyakit, mata normal, tidak rabun, badan juga tidak ada ngilu-ngilu, tidak ada asam urat, tidak ada asam lambung, asam pedas, asam sulfat, macam-macam. Nah, tapi kalau tidak afiat, maka meskipun badannya sehat, duit tak ada. Gimana Pak Haji? Sehat? Sehat Pak Ustadz. Istri itulah Pak Ustadz, istri kabur dari rumah Pak Ustadz. Ini tak afiat namanya. Meskipun banyak duit. Gimana Pak Haji sehat? Alhamdulillah banyak lancar Pak Ustadz. Duit banyak, mobil banyak. Bahkan saya punya helikopter Pak Ustadz. Tapi sayang Pak Ustadz, kaki patah. Tak bisa naik mobil. Nah, ini namanya tidak afiat. Maka kita minta kepada Allah, wa'afini fiman afait. Ya Allah, berikan segala kebaikan kepada kami sebagaimana Engkau berikan kebaikan kepada orang lain. Makanya kita doa di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajfurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini fiman afait. Jadi kita ini minta sama Allah ketika doa kunut, ya Allah berikan segala kebaikan tanpa batas kepada kami. Banyak anak, anaknya 5, tapi anaknya macam-macam. Yang pertama suka sakau, yang kedua sabu-sabu, yang ketiga Pak Ustadz suka mabuk, yang keempat LGBT Pak Ustadz, yang kelima bencong Pak Ustadz. Laki-laki semua 5, banyak anak tapi tak ada yang betul. Nah, ini namanya tidak afiat. Jadi meskipun sehat badan, sehat duitnya, sehat keluarganya, tapi anak kongset semua. Asik nak setiap bulan dipanggil ke sekolah karena anaknya mukul anak orang lain. Oh, berarti kan minta sama Allah, berikan kebaikan kepada kami Allah tanpa batas. Wa'afini fiman afait wa tawalla